Abu Lahab adalah salah satu dari 4 orang paman Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia dikenal dengan kisah kematiannya yang mengenaskan. Semasa hidupnya, Abu Lahab kerap menentang ajaran Islam dan membenci Rasulullah. Abu Lahab sebenarnya merupakan paman dari Rasulullah, namun ikatan keluarga tak membuatnya berhenti menentang dakwah yang disampaikan keponakannya itu. Begitu gigih ia menentang Islam sejak awal. Abdul Uzza bin Abdul Muttalib merupakan seorang terhormat di Mekah. Ia memiliki para serpawan, kedudukan, dan harta yang berlimpah. Tidak hanya itu, ia juga menjadi keturunan leluhuran pilihan yang pandai bergaul. Kendati demikian, kekayaan dan kemasyhuran itu tidak ada artinya, sebab ia tidak mengikuti syariat Islam, bahkan menentang dan mencelakai Nabi Muhammad. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengekalkan nama Abu Lahab yang artinya api. Abu Lahab bahkan menentang dakwah Rasulullah yang disampaikan saat mendaki Gunung Sofa. Sosok Abu Lahab jadi salah satu yang paling dikenal. Namanya bahkan dikutuk dalam Al-Quran. Abu Lahab hidup selama 12 tahun setelah agama Islam berdiri. Ia melihat banyak tokoh terkemuka, termasuk beberapa saudaranya seperti Umar bin Khattab memeluk Islam. Namun ia tak pernah melakukannya. Lahir di Mekah, Abu Lahab adalah putra dari Abdul Muttalib atau kakek Rasulullah. Ia dijuluki Abu Lahab karena wajahnya yang merah. Islam sendiri menyebutnya sebagai bapak api. Mulanya ia begitu mencintai keponakannya saat itu, ia bahkan mengirimkan salah seorang pembantunya untuk menyusui keponakannya. Ia juga menikahkan kedua putranya dengan putri Rasulullah, Ummu Kulsum dan Ruqayyah. Namun setelah wahyu pertama Al-Quran diturunkan, Abu Lahab jadi sangat membenci Nabi Muhammad. Ia bahkan meminta kedua putranya untuk menceraikan Ummu Kulsum dan Ruqayyah. Momen pemboikotan Bani Hashim oleh kaum Quraisy juga memperlihatkan pertentangan Abu Lahab terhadap ajaran Nabi Muhammad. Di kala itu, pemboikotan membuat klan Bani Hashim menderita dalam waktu yang lama. Namun Abu Lahab menjadi satu-satunya anggota Bani Hashim yang mendukung orang-orang Quraisy penyembah berhala dan memisahkan diri dari klan. Tidak hanya Abu Lahab, istrinya Ummu Jamil Awra juga membenci Nabi Muhammad. Suatu ketika ia pernah meletakkan duri dan kayu di jalan yang sering dilalui oleh Rasulullah untuk mencelakainya. Karena perangai yang kejam, sosok Ummu Jamil diabadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai perempuan pembawa kayu bakar di surah Al-Masad. Sang istri Arwa binti Harb juga kerap mengikuti Abu Lahab dalam menentang Rasulullah. Ia kerap membuang semak-semak berduri di jalan yang dilalui oleh Nabi Muhammad. Abu Lahab dan istrinya juga menyuruh 2 orang anaknya yang menikah dengan putri Rasulullah untuk menceraikan istri-istri mereka. Salah satu dari mereka, Utaibah, menceraikan anak beliau, Ummu Kulsum. Ia juga membentak dan meludahi wajah Nabi. Setelah itu Utaibah mendapatkan ganjaran dari perbuatannya. Ketika sampai di daerah Al-Ghadirah, ia diterkam oleh singa. Tubuhnya juga dicabik-cabik hingga akhirnya Utaibah tewas. Hukuman terhadap Abu Lahab dan istrinya tertulis di dalam surat Al-Lahab yang telah dijelaskan di atas. Keduanya meninggal dunia dalam kematian yang menyedihkan sebagai orang kafir. Kematian Abu Lahab terjadi 7 hari setelah perang Badar. Ia mengidap penyakit kulit berupa bisul di seluruh tubuhnya, ditambah orang-orang pun enggan mengurus jasadnya. Setelah 3 hari terlantar, jasad Abu Lahab akhirnya dikuburkan dengan cara yang tidak lazim. Tubuhnya didorong dengan kayu panjang hingga masuk ke dalam lubang. Kemudian jasadnya dilempari dengan batu kerikil hingga tertimbun. Abu Lahab jatuh sakit setelah mendapatkan kabar kekalahan orang-orang kafir di Mekah. Ia disebut mengidap penyakit cacar. 1 minggu kemudian, Abu Lahab menghembuskan napas terakhirnya pada tahun 2 Hijriah. Oleh keluarganya, jenazah musuh Nabi Muhammad itu dibiarkan membusuk di rumah selama 2-3 malam, sampai putra-putranya mendapatkan teguran dari tetangga. Beberapa putra dari putri Abu Lahab, Utbah dan Durrah, pada akhirnya memeluk Islam. Keduanya diterima dengan hangat oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itulah tadi kisah singkat mengenai Abu Lahab. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.